Halo teman-teman, mungkin lu udah tahu ya, ada berita yang lagi heboh 1 hari atau 2 hari ini. Ada orang yang ditagih 768 juta, pasangan suami istri pedagang ayam ngamuk di kantor pajak, minta tolong ke Pak Purbaya. Ini udah 30.000 orang yang nonton dari iNews dan sudah ada 5.000 orang berkomentar ya. Mari kita lihat videonya buat teman-teman ya. Kita reminder apa yang terjadi sebenarnya ya. Pak Purbaya, Pak Presiden tolong kami Pak rakyat kecil. Pulangkan uang itu. Pulangkan uang kami, pulangkan. Pemeriksaan apa pemeriksaan? Anak-anak yang dikasih pemeriksaan. Pulangkan uang itu. Mana orangnya? Pulangkan. Pulangkan uang kami itu. Pulangkan. Iya. Sudah 3 bulan. Kamu periksa anak-anak, kamu periksa. Rumahku mau boleh tani. Bapakku boleh tani. Aku mampu tidak mau aku. Tidak mau. Mana? Pulangkan kami. Mana? Pulangkan itu nggak mau. Nggak mau. Mana? Ini aku nggak mau. Pulangkan itu, pulangkan. Nggak mau. Itu pembelian ayam. Bukan untung itu pembelian. Pulangkan uang kami, itu pembelian. Sudah berulang kali kami ke sini, tapi tidak ditanggapi. Pak Purbaya, Pak Presiden tolong kami Pak rakyat kecil. Rekening saya diblokir. Tunggakan pajak saya sudah dibayar Pak, tapi belum juga dibukakan blokiran. Anak-anak saya sudah nggak sekolah lagi sudah mau terancam. Tolong kami Pak. Oke, jadi pasangan suami istri warga Sabungan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan mengamuk di KPP Pratama Rantau Prapat. Keduanya berprofesi sebagai pedagang ayam boiler ya. Broiler tidak terima rekening bank diblokir karena setelah muncul tagihan pajak 2020 beserta denda dengan total 768 juta. Mereka mengaku tidak pernah ditangani petugas pajak pada 2020, sementara kewajiban pajak 21 hingga 2025 disebut sudah dilunasi. Oke, ada beritanya nih ya. Yang ini kan, pedagang ayam di Labusel ngamuk di kantor pajak ya, tak terima ditagih 700 juta. Kita baca dulu deh teman-teman ya. Pasangan suami istri yang merupakan pedagang ayam asal Kabupaten Labuhan Batu melakukan aksi protes ya di KPP. Mereka tidak terima rekening bank ditutup secara sepihak oleh otoritas pajak. Bukan ditutup ya, tapi diblokir. Artinya uang bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Pemblokiran tersebut dilakukan setelah kedua dijatuhi tagihan pajak yang fantastis ya, 700 juta. Gila. Dewi Astuti, bukan Dwi Astuti ya, Dewi Astuti. Si pedagangnya mengaku sangat terpukul dengan munculnya tagihan ratusan juta. Ia merasa jumlah tidak masuk akal jika dibandingkan dengan skala usahanya sehari-hari sebagai pedagang ayam. Menurut Dewi, pihak pajak mengklaim dirinya belum melunasi PPh 2020. Padahal ia mengaku selama 2020 tidak pernah ada petugas pajak yang datang melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kepadanya. Kami heran, sehari-hari hanya dagang ayam tapi tiba-tiba ditagih 700 juta. Selama tahun 2020 tidak pernah ada petugas yang datang. Tapi tiba-tiba muncul tagihan besar. Jadi pertanyaan gue, apakah betul? Ini mesti diklarifikasi ya kepada petugas pajak. Apakah betul tiba-tiba ada tagihan pajak besar? Atau jangan-jangan sudah ada proses SP2DK, sudah ada pemeriksaan, sudah ada pertemuan, sudah ada SPHP, ada pembahasan akhir. Kan ada tahapannya ya, ada hukum acara pemeriksaan pajak. Apakah itu sudah dilaksanakan dengan benar oleh petugas pajak? Atau memang tiba-tiba muncul? Kalau tiba-tiba muncul ya orang ngamuk ya wajar lah ya. Sementara 2021 dan 2025 sudah kami lunasi katanya. Oke.
Akibat memblokir rekening, kehidupan ekonomi keluarga Dewi kini berada di ujung tanduk. Uang simpanan yang ada di bank tidak dapat ditarik sehingga mereka sulit memenuhi kebutuhan pokok. Kami tidak bisa ambil uang untuk makan, bayar cicilan, biaya rumah tangga, sampai biaya sekolah anak pun jadi terhambat. Ini betul teman-teman ya. Gue juga pernah mengalami klien-klien gue yang diblokir rekeningnya dan langsung kacau balau itu, langsung kacau balau. Karena tidak semua orang punya duit cash di rumah. Tidak semua orang punya duit yang standby di rumah untuk bisa dipakai. Kalau rekening diblokir kan jadi kacau nih. Jadi tiba-tiba jadi mau makan jadi susah gitu loh. Mau sekolah anak dan sebagainya kan orang kan sudah punya pengeluaran rutin, orang sudah punya cash flow rutin, tiba-tiba berhenti gitu loh. Ini kan sama aja lo cekek orang gitu ya. Jadi gue sangat anti terhadap memblokir rekening orang ya. Situasi di kantor pajak sempat memanas saat Dewi dan suami bertemu dengan petugas pajak bagian pengawas ya. Mereka menilai petugas tidak kooperatif dan tidak memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Nah ini nih, petugas kan harusnya bisa kasih solusi dong. Solusinya apa nih? Petugas pajak itu pelayan rakyat loh ya, pelayan rakyat. Minta tolong Menteri Keuangan. Merasa buntu karena berkali-kali minta penjelasan namun tidak dapat penyelesaian, Dewi pun berharap ada campur tangan dari Pak Purbaya lah ya, kantor pusat ya. Ia meminta perhatian langsung dari Menteri Keuangan agar meninjau kembali kasus yang menjerat usaha kecilnya. Oke, hingga berita ini turun, pihak KPP Pratama Rantau Prapat belum bersedia memberikan keterangan resmi ya terkait 700 juta tersebut. Namun prosedur pemblokiran rekening yang dilakukan maupun prosedur pemblokiran ya, prosedurnya masih ditaati, jangan sampai nggak ditaati ya, bisa digugat ke pengadilan. Oke, dan gue tiba-tiba dapat TikTok ya, dapat TikTok dari seseorang, dari teman. Ini ada orang yang membahas mengenai ini ya. Ini dari perspektif yang lain, perspektif mungkin pengusaha yang lain ya. Teman-teman bisa lihat, kita nonton sama-sama teman-teman ya, supaya dapat pemahaman dari dua sisi. Kalau lihat nggak sih ada pedagang ayam katanya ditagih pajak 700 berapa? 68 juta. Dan hati gue, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya ditagih pajak. Alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya ditagih pajak. Gue gedek dari kemarin, gue ngoceh mulu. Iyalah, menurut gue mereka itu pedagang sama seperti gue. Cuma bedanya gue pedagang online kak, gue harus bayar pajak. Makanya gue harus apa zaman sekarang tuh pecah omset kan? Ada lah pecah omset jadi 0,5% itu yang di bawah 4,8 M setahun. Ya, itu gue udah pernah bilang kan, tukang ayam dekat rumah gue kak, omsetnya sehari 20 juta. Gak pernah mau pakai kris, gak pernah mau pakai transfer, gak bisa didetek sama pemerintah. Tukang apa banyak di sini kak? Gue tanya berpuluh-puluh tahun mereka gak pernah bayar pajak. Omsetnya 15 sampai 20 juta, itulah namanya shadow economy. Makanya tadi ada tagihan 768 juta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kenapa? Itu omsetnya di atas 6 miliar kak. Setahun, yes, itu omsetnya di atas 6 miliar. Mereka nggak bayar pajak kak. Makanya dikenain 11% itu. Yakin gua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya adil. Bagus Cortex, bagus. Kesel gua dari kemarin, gua ngedumel mulu tuh kak. Ngedumel gue. Gue cuma pedagang online sama mereka. Mereka nggak online, mereka nggak mau pakai mereka nggak mau transfer, mereka nggak mau pakai kris, nggak kedetek mereka pajak. Nanti kedeteknya apa? Melalui pembelian rumah. Iya, atau mereka jadi nih, mereka punya cash, masukin saldo ke bank. Nanti bank akan deteksi, pajak akan deteksi. Berapa miliar mereka jadi nasabah prioritas? Uangnya dari mana? Kenapa mereka usaha tidak mendaftarkan untuk bayar pajaknya? Itu gue suka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enak. Adil kan jadinya. Shadow economy. Ada 90% kan di Indonesia nih, ada 90%. Jadi yang bayar pajak tuh kayak gue contohnya itu hanya 10%. Dan kalian yang kerja kantor tuh itu orang-orang taat pajak, ya. Yaudah ya, dah, thank you. Permisi Pak, ini desa Oke, kita lihat komentarnya teman-teman. Komentarnya orang-orang, bagaimana orang-orang komentar? Negara tidak mencarikan kita kerjaan, tapi kita mendapat penghasilan negara minta bagian. Oke, pajak itu upeti. Oke, pajak itu haram. Oke, jadi orang lebih mendukung si bapak ini ya. Oke, ini orang masih tidak percaya sama pemerintah lah ya. Orang masih komplain sama pemerintah. Oke, kita lihat di tempatnya si ibu ini
Apa komentar orang-orang? Aduh, gue nggak bisa lihat lagi, gue belum masuk lagi. Oh, ada nih. Yang pasar-pasar tukang sayur juga termasuk, banyak yang dukung tukang ayam padahal ya. Padahal ini justru bagus ya. Mungkin banyak yang remehin cuma tukang ayam, padahal belum tahu omset mereka itu gede banget. Kalau lolos pajak sih nggak terima banget buat yang selalu taat pajak. Oke, bener banget. Orang-orang pekerja kantor itu taat pajak. Oke, oke, oke. Selalu digaungkan kami pedagang kecil, tapi nggak pernah sebutin omset kecil itu seberapa rupiah. Oke, oke. Jadi ada dua sisi lah teman-teman ya. Anoha kan ya? Iya, betul. Ada apa ya, Mas? Kami dari desa Gue sih hanya titip pesan aja lah ke DJP ya. DJP, Pak Purbaya, mudah-mudahan masih mau dengerin gue lah ya. Kalian tuh orang-orang pajak tuh komunikasi masih dibenerin ya, komunikasi gitu loh, edukasi gitu, prosedur semua mesti jalani dengan benar. Jadi orang tuh diharapkan dapat kepatuhan sukarela gitu loh. Gua banyak sekali klien tuh yang bertanya-tanya terus kepada gua gimana caranya bayar pajak, gimana hitung yang benar, karena mereka sadar gitu. Dan bukan hanya karena edukasi mandiri ya, tetapi juga karena edukasi dari kantor pajak gitu loh. Nah, jadi kantor pajak mesti membangun komunikasi yang baik lah dengan wajib pajak gitu. Jangan lu merasa kuat, merasa sombong, merasa lu punya power, tiba-tiba lu blokir rekening orang gitu ya. Orang yang diblokir rekeningnya itu bisa ngamuk kayak tadi Bapak itu gitu. Dan kehidupan dia bisa tiba-tiba stop, bisa berhenti gitu ya. Gue nggak tahu orang lain ya. Kalau gue sendiri, gue tidak pegang uang tunai gitu. Nggak ada lah uang tunai sedikit gitu. Kalau tiba-tiba rekening gue diblokir, besok gue nggak bisa makan gitu. Dan gue rasa banyak orang seperti itu ya, banyak orang seperti itu. Jadi menurut gue pemblokiran itu tidak usah dilakukan, jangan dilakukan. Persuasif aja, persuasif gitu, persuasif, komunikasi. Sekarang kalau udah viral begini, berapa duit yang mesti dibayar untuk ngeberesin media ini? Lo kira gratis media kayak gini mau dibungkam? iNews. Aduh, jadi maksud gue bukan ngomongin iNews bukan ya. Maksud gue, sebelum lu memblokir rekening orang, lu masih memikirkan panjang kali lebar kali tinggi efek di belakangnya, efeknya gitu loh. Orang tuh bisa ngamuk kayak gini nih. Ini untung dia nggak main kekerasan ya. Kalau orang kampung main kekerasan kan bisa bunuh-bunuhan segala macam gitu. Jadi petugas pajak itu harus betul-betul berhati-hati kalau membuat tindakan yang memblokir rekening orang. Ini sama aja mencekik orang. Orang dicekik ngapain? Orang kalau dicekik kan pasti berusaha melepas cekikannya gitu loh. Sama, lo memblokir rekening orang tuh mencekik orang gitu. Kalau dia punya cash sih nggak apa-apa, dia masih bisa hidup. Kalau dia nggak punya cash, waduh ngamuk gitu. Sama kayak bapak ini. Dan pertanyaan gua kepada si orang kantor pajak ini kemana kepala kantornya ya? Kemana kepala kantornya? Kemana petugas pajaknya? Gitu. Harusnya kan lo tenangin, lo ajak ngobrol, lo ketemu gitu, dan lo klarifikasi, gitu ya. Harus diklarifikasi. Orang itu harus kasih paham. Yang namanya orang itu harus dikasih paham. Kalau petugas pajak merasa orang pajak itu betul, silahkan jelaskan kepada dia, kasih paham dia. Yang benar tuh begini loh, undang-undangnya begini loh, pasal sekian ayat sekian loh, ngomongnya begini loh, harus jelas. Kemana tuh orang pajak tadi? Nggak ada tuh kepala kantornya, nggak ada orang yang temuin, orang ngamuk-ngamuk, marah-marah begitu. Harusnya ditemuin dong, diajak ngobrol, dan dikasih tahu aturannya, dan mengklarifikasi kepada rakyat, kepada kita semua nih, masyarakat. Kita kan jadi emosi nih gara-gara ini, kita jadi merasa masyarakat terbelah ya. Ada yang membelah si bapak ini, ada yang membelah tadi si ibu itu gitu loh. Jadi orang terpecah belah, padahal kami nggak tahu detailnya, kami nggak tahu inti masalahnya apa. Dan berhubung ini tadi dia sudah terbuka untuk umum, kita buka aja apa adanya, kita buka-bukaan aja masalahnya apa, detailnya apa gitu loh. Itu buat itu buat orang pajak lah ya. Mudah-mudahan masih mau didengerin lah ya sama timnya Pak Purbaya dan DJP ya, yang selama ini buta dan tuli dan nggak pernah mau mendengar wajib pajak. Nah, sekarang saran gue buat si wajib pajak nih ya, buat bapak ini dan buat siapapun lah kita semua ya. Sebelum marah-marah ya, sebelum ngamuk-ngamuk, dan sebelum lu dianggap melanggar hukum ya, hati-hati ya, lu masuk kantor pajak itu kalau sampai mecah-mecahin barang bisa masuk penjara ya. Hati-hati kalau bergerak menggunakan emosi.
Nah, jadi menurut gua, untuk teman-teman wajib pajak, sebelum emosian, sebelum marah-marah, coba dihitung dulu. Dihitung dulu ya. Ada benarnya kata ibu yang tadi itu ya. Pajak tuh dihitung dan mesti dibayar ya. Bukan berarti lu pengusaha kecil kemudian lu nggak usah bayar pajak, nggak juga ya. Pengusaha kecil sekecil apa gitu kan. Jadi coba hitung dulu, bayarlah pajak yang memang lu harus bayar ya kan. Lu nggak usah bayar pajak yang lu nggak perlu bayar gitu ya. Tetapi kalau memang ada pajak yang harus dibayar, lu nggak boleh tutup telinga. Lu nggak boleh bilang pokoknya gue nggak mau bayar. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Ini negara hukum bos ya, bukan negara bapak lu gitu. Jadi semua orang mesti membayar pajak sebagaimana hukum yang mengaturnya gitu teman-teman ya. Eh, Gua sih akan selalu berada di pihak wajib pajak ya, karena gua konsultan pajak. Gue dibayar oleh wajib pajak dan gue tidak dibayar oleh DJP ya. Jadi salah kalau DJP bilang konsultan tuh mitranya DJP. Sorry, gue bukan mitra DJP, gue mitranya wajib pajak ya. Nah, tetapi bukan berarti ketika gue di sisinya wajib pajak, bukan berarti gue bilang lu nggak usah bayar pajak. Enggak ya. Eh, gue tetap minta wajib pajak itu menghitung pajak yang benar. Dan UMKM itu sudah murah bos. UMKM itu sudah murah pajaknya, 0,5% itu murah banget. Nah gue nggak tahu nih, bapak ini dikenain pajak gara-gara apa, kita belum tahu. Mudah-mudahan dia mau buka ya. Kalau dia mau buka, kita bisa bahas. Eh, dengan melihat SKP aja atau SPHP kita bisa tahu ya detail masalahnya apa, jenis pajaknya apa, apakah PPN atau bukan. Gua rasa bukan PPN. Tadi ibu itu bilang PPN, gua rasa bukan ya, karena ayam itu bukan PPN. Tapi kita nggak tahu, kita lihat. Mudah-mudahan kalau bisa dibuka detailnya sih, boleh juga kita minta detailnya ya, supaya kita bisa tahu masalah masalahnya apa, kasusnya apa, supaya bisa terang benderang gitu loh. Dan dengan terang benderang, wajib pajak yang tadinya marah-marah jadi paham gitu loh. Oh begitu gitu. Dan dengan terang benderang juga lah, kalau petugas pajaknya yang brengsek, yang error, kita bongkar, kita hajar gitu loh, kita buka gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini diselesaikan di belakang meja. Jangan sampai hal-hal seperti ini diselesaikan dengan gitu teman-teman ya. Jadi ya, negara sudah lebih terbuka, bukan negara ya, kita semua sudah terbuka ya, sudah lebih bisa merekam kayak gini kan, bagus nih direkam nih, jadi tahu masalahnya kan, tahu ada apa gitu. Jadi harus lebih transparan lah ya. Petugas pajak lebih transparan, wajib pajak juga berani ya bayar pajak ya. Jangan punya mental nggak bayar pajak, kita mesti bayar ya, memang harus kita bayar, sesimpel itu sih teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada yang punya detailnya silahkan sampaikan ke gue ya, detailnya bagaimana, dan kita akan bahas detailnya. Kalau memang kita punya bahannya, kita akan bahas. Jadi supaya masyarakat teredukasi gitu loh. Yang benar tuh bagaimana sih? Tidak mungkin ada dua fakta ya, cuma ada satu fakta. Dan tidak mungkin ada dua hukum, cuma ada satu hukum. Tidak mungkin ada dua kebenaran, cuma ada satu kebenaran ya. Tinggal kita hitung aja yang mana yang benar. Kalau memang salah ya mesti bayar gitu. Kalau nggak salah ya jangan bayar. Nah sekarang petugas pajaknya nih, jangan berlindung dong di balik pasal 34 terus lu tidak mau ngomong, lu bungkam. Nggak boleh ya, petugas pajaknya harus transparan, harus terbuka. Jangan sampai lu salah-salahin wajib pajak mulu gitu ya. Tolong dong kita hitung yang benar. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.